Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang semangat dong. Selamat pagi. Yang semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di pagi hari ini untuk melakukan aktivitas sebagai semestinya sehari-harinya. Kali ini saya akan utarakan kepada teman-teman atau karyawan saya, tolong diperhatikan stortingnya, tolong diperhatikan tagihannya. Kenapa? Ini banyak saya lihat di sini stortingnya pada merah semua, padahal ini posisi hari Jumat. Seharusnya kalau posisi hari Jumat tidak terlalu merah, minimal ya kita dapat 50% lah. Ini ada yang 30%, bahkan ada yang 28%. Ya seperti reset Patama ini. Tolong kamu nagihnya lebih gigih, lebih dipelajari karakter nasabah lancar apa tidak. Dan selanjutnya jangan ngepul-ngepul promes, karena ngepul-ngepul promes percuma saya kasih drop langsung. Kalau kamu kasih ngepul promes itu sama dengan problem. Karena kenapa? Contohnya nasabah dikasih atas nama Santi, ternyata yang makainya atas nama anak. Nah, itu susah banget. Makanya hindarin nasabah yang kumpul-kumpul. Carilah yang jelas, ada usahanya, ada rumahnya, atau setidaknya rumahnya ada walaupun dia ibu rumah tangga, kasih aja minjam. Yang penting terjangkau sama dia. Dan seterusnya kepada karyawan-karyawan saya ini, lebih dipelajari, membaca karakter. Kadang-kadang nasabah tersebut omongannya besar tapi niat bayarnya kurang. Itu hindari biasanya karakter nasabah yang macet. Dan selanjutnya jangan sekali-sekali memberikan pinjaman terhadap nasabah titipan. Contohnya Ibu Santi udah minjam tapi dia mengatakan ada saudaranya yang mau minjam. Itu enggak usah dilayanin. Biasanya kalau kita layanin Ibu Santi tadi, katanya ada saudaranya mau minjam, biasanya yang make duit itu Ibu Santi. Nah, tolong ya dipraktekkan di lapangan ya, karena itu akan menjadi problem untuk pinjaman kedua. Kalau untuk pinjaman pertama masih lancar itu. Dan selanjutnya usahakan nasabah tersebut kalau nasabah baru jangan terlalu besar dikasih pinjamannya. Karena kenapa? Pinjamannya tersebut kan belum kita tahu lancar apa enggak, dan keduanya karakter nasabah tersebut belum kita tahu bagus apa enggak. Nah, tolong dikasih ya kecil-kecil 300 atau maksimal 500 untuk pinjaman pertama. Kalau udah selanjutnya udah pinjaman kedua ketiga, kan kita udah paham karakter nasabah tersebut lancar apa tidak, ya boleh dinaikin. Apa mungkin dari 500 ke 7,5, habis 7,5 1 juta, habis 1 juta ke 2 juta. Yang penting nasabah tersebut pas kita melakukan penagihan tidak cemberut. Intinya di sini kan kita harus saling diuntungkan, dia diuntungkan dan kita juga sebagai pekerja harus diuntungkan, karena sama-sama diuntungkan makanya terjadi transaksi. Dan saran saya, apabila ada nasabah baru, tolong dikasih tahu terhadap nasabah tersebut, Ibu ini pinjaman harian, kalau ngambil setorannya harian, boleh seminggu 2 kali liburnya, jangan lebih dari situ. Karena kenapa? Kalau ibu lebih dari 2 kali libur dalam 1 minggu, maka saya di kantor akan diomelin, dan kemungkinan besar gaji saya akan dipotong apabila ibu terjadi sering-sering libur. Dan selanjutnya kalau ibu belum lunas 3 bulan, gaji saya ya sisa saldonya gaji saya dipotong. Tolong bilangin ke nasabah itu, apabila nasabah itu udah paham baru kasih pinjaman. Nah, itulah kira-kira teman-teman ya, problem koperasi di lapangan ini. Kita harus sering-sering rewel, tapi kita bukan berarti ngomong sembarangan. Contohnya ya kita tekan nasabah itu wajar nekan, karena kenapa? Namanya juga kita punya tekanan dari kantor yang namanya koperasi bank keliling. Buang-buang rasa tersinggung sebagai pekerja atau karyawan, buang-buang rasa kasihan namanya kita nagih di lapangan. Karena kenapa? Kadang-kadang nasabah ini ngerayu kita pintar banget, baru nomor 5 udah libur 1 minggu, giliran diomelin nggak terima. Padahal dari awal dia waktu minjam ke kita mohon-mohon, sesudah cair kita yang memohon ke dia.
berarti kebalik. Makanya saran-saran saya bagi penagih koperasi bank keliling, tolong dikasih omongan ke nasabah itu sebelum kita cairkan duit. Dan keduanya, alangkah bagusnya cari nasabah yang ada usahanya, contohnya usahanya ada bala-bala atau usaha goreng-gorengan atau pop es atau tukang sayur, dengan catatan cari nasabah tersebut jangan banyak omongan waktu kita melakukan penawaran. Contohnya, assalamualaikum Bu, kita dari koperasi harian nawarin model siapa tahu Ibu butuh nambah-nambahin barang Ibu atau barang jualan Ibu, gimana Ibu mau nggak? Kalau contohnya Ibu itu mau, kasih, tapi dengan catatan di sisi waktu Anda melakukan penawaran ke Ibu itu, kalau dia minta contohnya 2 juta, jangan langsung kasih, coba dulu tanya kiri kanan 1, 2, 3. Karena kenapa? Kalau langsung kita kasih, usaha itu bukan jaminan untuk nasabah itu lancar bayarannya. Karena kenapa? Karakterlah yang membuat nasabah itu lancar. Contohnya, kita nggak usah jauh-jauh lah, nenek-nenek tukang urut, usahanya cuma ngurut, kita kasih pinjaman 1 juta atau 2 juta lancar, padahal dia rumahnya ngontrak cuman sebulan 500.000. Sementara ada orang pribumi asli, kita kasih pinjaman 2 juta, warung sayurnya gede, kita kasih pinjaman 2 jutanya, dikasih sebulan 3 bulan lunas, ya otomatis kan dari kantor kita kena tekanan. Saran saya, tanya dulu kiri kanan 1, 2, 3 tetangganya, dan keduanya, apabila Anda tanya ke tetangganya itu 1, 2, 3 jawabannya, Ibu, Bapak yang tukang sayurono karakternya gimana ya Bu, masalah dia mau melakukan peminjaman ke kita, bisa nggak Bu dikasih tahu sama kita karakternya gimana? Apabila nasabah tersebut atau tetangganya diam aja, contohnya cuek bebek, oh itu Om saya nggak tahu, saya nggak tahu, cuma tetangga doang. Saran saya, tanya lagi ke nasabah yang kedua, ke tetangga 2, tanya dulu, Ibu saya mau nanya, boleh kan saya mau nanya, Bapak Ono yang dagang sayur meminjam, boleh nggak kira-kira saya dapat informasinya orangnya karakternya gimana? Contohnya kalau dia ngutang ke bank keliling yang lain, sering nggak Ibu di situ contohnya berantem, atau mungkin contohnya sering ngumpet bapaknya itu? Kita cuman informasi doang Bu, kita nggak bakalan adu domba Ibu antara tetangga terhadap calon konsumen kita, karena kita mohon dibantu sini, kita cuma melakukan survei Ibu, dan ibu juga kasih tahu ke kita, bantu kita melalui omongan Ibu, ya kita juga udah berterima kasih, karena kita dari lapangan atau dari kantor, kalau suatu saat kita kasih pinjaman itu, kalau macet ke kita yang kenanya semua Bu, mohon dibantu Bu ya. Apabila nasabah tersebut diam atau tetangganya yang kedua itu tadi diam, saran saya nasabah tersebut nggak usah dikasih pinjaman. Karena kenapa? Berarti nasabah tersebut yang kita tuju tadi, yang tukang sayur tadi itu macet. Karena kenapa? Nggak mungkin dia nggak tahu. Tetangganya udah bertahun-tahun, kita tanya ke tetangganya, dia nggak cuek bebek, nggak tahu. Biasanya kalau yang kita survei itu tetangganya, kita tanya ngomongannya, istilahnya cuek bebek, dalam arti jawabannya tidak tahu, nggak usah kasih lagi pinjaman tersebut terhadap bapak tukang sayur tersebut. Biasanya dia adalah karakternya nggak benar. Kalau Anda paksakan melakukan atau memberikan pinjaman terhadap nasabah tersebut yang usahanya sayur tadi, saran saya, Anda harus berani ngambil resiko macet. Itu menurut pengalaman saya di lapangan, bukan menurut kata orang lain. Karena saya jadi kolektor lapangan atau penagih bank keliling udah dibilang bertahun-tahun, sedikit banyaknya pengalaman dari jalanan udah banyak. Karena namanya kerja di koperasi ini, kita itu pengalaman ilmu yang terbanyak itu dapatnya di lapangan, bukan di kantor. Ya cukup sekian video ini, mudah-mudahan Anda paham semua dan mengerti maksud dan tujuan saya, agar Anda terhindar dari macet Anda, agar usaha Anda lancar dan risiko Anda semakin minim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.